Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ahsabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ifafillah rahmakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian rutin hari Kamis. Malam masih membahas mengenai sebab-sebab naik turunnya iman. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah tergabung dengan pemateri kita, Ustadz Muslimin Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Ustadz? Sebentar ya. Sepertinya di sini agak terganggu suara dari luar. Oke, silakan Saya Ustadz. pindah tempat dulu. Siap. Ana sapa dulu yang sudah tergabung nih, Ustadz. Alhamdulillah sudah tergabung ada 7 peserta. Yang pasti ada Akhyan Safri Hidayat sebagai tim IT yang luar biasa, sangat expert ya, membantu dalam mengadakan beberapa kajian. Dan ada juga Ustadz Indra. Assalamualaikum Ustadz. Kemudian ada Ustadz Jalaluddin. Ada juga Teh Lia. Kemudian ada dari Muslimah Wahdah. Ada Ustadz Zubair. Assalamualaikum Ustadz. Ada Muhammad Nur Alamsyah yang sudah tergabung. Sambil menunggu Ustadz Muslim yang sedang mencari lokasi yang cocok ya, supaya kajian ini lebih hikmat. Ada beberapa informasi yang ingin Ana sampaikan. Untuk hari Sabtu, insya Allah akan ada kajian spesial yang mungkin rekan-rekan semua sudah mendapatkan informasinya. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan tersebut dan mudah-mudahan kegiatan ini akan selalu terlaksana dengan baik, lancar, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja kepada Ustadz Muslimin. Ana persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Ustadz, jelas. Jelas, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami mengajak diri kami dan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita hingga malam yang berbahagia ini,
malam yang penuh dengan keutamaan. Malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita, memudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepadanya, memudahkan kita untuk bisa bertemu di malam ini dalam ruangan ini, meskipun tidak satu ruangan. Ya. Tentu saja ini adalah merupakan fadlullah, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang patut untuk kita syukuri. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada kajian ini yang telah kita mulai beberapa pekan yang lalu. Malam ini adalah pertemuan yang ketiga kalau tidak salah ya, atau keempat ya. Intinya kita telah membahas beberapa poin dari kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama kita, hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, dengan judul Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsani, sebab-sebab naik atau bertambah dan berkurangnya iman. Tentu saja hal ini sangat-sangat kita butuhkan, khususnya kita hidup di zaman yang begitu banyak fitnah. Di zaman Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah mewanti-wanti umatnya untuk senantiasa bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, disebabkan karena fitnah yang beliau gambarkan seperti malam yang gelap gulita. Kita saja kalau mati lampu misalnya di malam hari, kita bangun lalu tidak ada cahaya sama sekali, kita mau ke toilet saja itu akan susah dan bisa jadi nabrak pintu ataupun tiang dan seterusnya. Itu gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kondisi akhir zaman. Apalagi kita tahu bahwa zaman semakin jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya dan orang-orang yang datang setelahnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah membahas beberapa poin, atau kalau digabung kita membahas satu poin penting. Yang awal kita bahas adalah ta'allumul ilm an-nafi. Di antara sebab yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat itu kita telah bahas 2 poin, merupakan cabang dari ilmu. Yang pertama kita telah bahas adalah
qiraatul Quran al-Karim wa tadabbur. Membaca ayat-ayat Al-Quran dan mentadabburinya. Kemudian yang kita bahas pada pekan lalu adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi. Mempelajari, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara yang telah kita bahas terkait dengan hal-hal yang bisa menambah keimanan kita. Kita masuk pada poin malam hari ini, poin yang ketiga, yang masih bagian dari ilmu. Masih bagian dari ta'allumul ilm an-nafi'. Masih bagian dari menuntut ilmu yang bermanfaat. Bagian yang ketiga yaitu ta'ammulu siratin Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Mencermati, merenungi perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara hal yang bisa menambah keimanan kita adalah merenungi perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan menemukan bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sangat banyak sirah, ya. Penuh dengan sejarah, penuh dengan cerita masa lalu. Salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan kenapa di dalam Al-Quran sangat banyak cerita atau perjalanan hidup. Baik itu perjalanan hidup orang-orang mulia ataupun perjalanan hidup orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ahli menyebutkan bahwa sirah di dalam Al-Quran itu sampai sepertiga dari Al-Quran. Itu tentu jumlah atau kadar yang sangat-sangat banyak. Salah satu hikmahnya adalah karena manusia itu cenderung senang mengikuti. Manusia cenderung untuk senang mengikuti orang lain. Ketika dia mengetahui ada seorang yang sukses dan dia kagum terhadap orang itu, maka akan terbetik di dalam hati ingin seperti itu. Kalau kita orang tua mungkin minimal akan terbetik, mudah-mudahan kelak generasi kita itu sama dengan orang yang kita kagumi itu. Itu adalah merupakan kecenderungan manusia, senang untuk mengikuti. Makanya sebuah lembaga pendidikan misalnya. Dalam lembaga pendidikan itu, kalau tidak ada orang yang bisa menjadi qudwah, bisa menjadi contoh, maka yakin bahwa lembaga pendidikan itu tidak akan berhasil. Karena dasarnya manusia itu ingin mencontoh sesuatu. Apa yang dia lihat, apalagi anak-anak misalnya. Dia lebih butuh terhadap contoh daripada kita menyampaikan sesuatu, mungkin panjang lebar kita sampaikan, tapi ternyata yang lebih dibutuhkan adalah contoh. Dan ini berlaku bukan hanya pada anak-anak. Orang dewasa pun itu lebih mudah untuk melakukan sesuatu jika ada contoh yang bisa diperlihatkan, ditampilkan. Inilah contoh yang ingin kita ikuti. Nah, ini adalah merupakan contoh dan hikmah pentingnya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sirah yang lainnya. Namun kita tekankan poin pada malam hari ini dalam kitab
ini ditekankan adalah mempelajari, merenungi sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bagaimana kebutuhan manusia yang sangat mendesak terhadap orang-orang yang luhur dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa min huna tu'am ittirar al-ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifatir rasul. Dari sini kita tahu bagaimana kebutuhan yang sangat darurat seseorang terhadap pengetahuan dia terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kebutuhan itu daruratnya, pengetahuan itu lebih darurat daripada perkara-perkara lain yang kita butuhkan. Dan juga kita sangat butuh terhadap pengetahuan tentang wa ma jaa bihi, apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sirahlah kita tahu apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita butuh kepada tasdiqihi fima akhbar wa ta'atihi fima amar. Kita butuh terhadap pengetahuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita butuh untuk membenarkan apa yang disampaikan. Kita butuh untuk mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu la sabila ila sa'adah wal falah la fid dunya wa la fil akhirah illa ala aidir rusul. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan, kemenangan baik di dunia maupun di akhirat kecuali lewat tangan-tangan para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin kita akan memperoleh kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, jika kita mengabaikan apa yang telah dibawa oleh para Rasul, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti aku, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah letak kebahagiaan seorang hamba. Kita mau cari kebahagiaan dimanapun tanpa melalui petunjuk para Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan kita dapatkan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wala sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabith ala tafsil illa min jihati. Kita tidak mungkin tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk secara terperinci kecuali dari mereka, para Rasul. Wala yunalu ridallahi albattah illa ala aydihim. Tidak mungkin kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak tanpa mengikuti apa yang dibawa oleh mereka para Rasul. Fattayyibu minal a'mali wal aqwal wal akhlaq laisa illa hadiyuhum wa ma ja'u bih. Apa yang baik dari perbuatan, perkataan dan akhlak itu tidak akan mungkin kita tahu tanpa petunjuk mereka. Fahumul mizan ar-rajih alladhi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim tuzanul aqwal wal akhlaq wal a'mal. Jadi mereka itu adalah merupakan timbangan yang baik terhadap perkataan, perbuatan dan akhlak. Dari mereka lah, dari perkataan mereka lah, dari perbuatan mereka lah, dari akhlak mereka lah, kita bisa menimbang
perbuatan yang kita lakukan ini baik atau tidak. Timbang dengan apa yang datang dari mereka, para rasul. Perkataan kita benar atau tidak, timbang dengan perkataan yang dibawa oleh mereka. Akhlak kita menjadi akhlak yang mulia atau tidak, timbang dengan apa yang dibawa oleh mereka, para rasul, khususnya Rasulullah SAW. Kata beliau, wa bimutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda min ahlil dhalal. Dengan mengikuti mereka, maka menjadi istimewalah orang-orang yang mendapat hidayah dari orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-daruratu ilaihim a'dhamu min daruratil badan ila ruhi. Kata beliau bahwa daruratnya kebutuhan kita kepada mereka itu lebih besar daripada daruratnya kebutuhan badan terhadap ruh. Jadi kita lebih butuh kepada apa yang disampaikan oleh para rasul. Kita lebih butuh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW daripada kebutuhan badan ini kepada ruh yang menghidupkan. Bahkan kebutuhan kita kepada sirah Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, kata beliau, itu lebih darurat daripada kebutuhan mata terhadap cahaya. Wal ain ila nuriha, wal ruh ila hayatiha. Bahkan kebutuhan kita kepada sunnah Nabi SAW, sirah Nabi SAW, lebih daripada butuhnya ruh terhadap kehidupan. Inilah gambaran akan kebutuhan kita kepada sirah Nabi SAW. Dan sirah Nabi SAW kita bisa dapatkan bukan hanya dengan membaca sejarah yang dalam buku, kita lihat buku sejarah misalnya. Sirah Nabi SAW banyak bisa kita temukan. Membaca hadis-hadis Nabi SAW, membaca buku-buku keagamaan, di situ akan tergambar semua sirah Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ibnu Qayyim ini sebenarnya sangat panjang, namun kalau kita baca semua akan menghabiskan waktu, tapi intinya adalah beliau ingin menggambarkan bagaimana kebutuhan kita seorang hamba kepada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, orang-orang yang mempelajari sunnah, merenungi sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran atau sunnah dan buku-buku sejarah, maka dia termasuk yang merasakan pentingnya memperoleh kebaikan dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan bertambah dengan kita merenungi sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah dan buku-buku sirah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sayyidul Khatir, beliau mengatakan wa aslul usul al-ilm. Dasar dari segala bentuk dasar adalah ilmu. Jadi pondasi terhadap semua hal adalah ilmu, kata beliau. Wa anfa'ul ulum an-nazar fi siratir rasul wa ashabi. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah dengan melihat sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi beliau menganggap bahwa ilmu yang paling utama adalah dengan mempelajari, mengetahui sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Untuk itulah misalnya
kita membaca Al-Quran. Kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Contohnya, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian dari kaum kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa berat terhadap penderitaan yang kalian derita. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Dan mereka atau beliau sallallahu alaihi wasallam sangat haris, sangat ingin agar kalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan iman. Raufur rahim. Beliau adalah orang yang sangat penyayang, penyantun. Ini adalah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungi sifat-sifat ini, itu akan menambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam Al-Quran, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada akhlak yang sangat agung. Ayat yang lain dalam surah Al-Imran, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawli. Dalam surah Al-Imran ayat 159. Disebabkan karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau Muhammad bisa berlaku lembut terhadap mereka. Seandainya engkau keras, kasar, lagi berhati keras, tentu mereka akan bubar dari sisimu. Mereka akan lari, manusia akan lari. Tapi ternyata kita dapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan bukan hanya orang-orang yang beriman, terhadap orang di luar Islam pun beliau sangat baik terhadap mereka. Nanti kita akan sebutkan salah satu contoh bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang di luar Islam. Begitupun kita misalnya ta'ammul atau memperhatikan, merenungi apa yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contoh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarah." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan, diberikan dua pilihan, kecuali pasti Nabi memilih yang paling mudah. Kenapa beliau pilih yang paling mudah? Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Malam yakun isman." Selama itu bukan dosa. Jadi ini batasannya. Batasan ketika kita diberikan pilihan. Selama itu bukan dosa, dua-duanya adalah perkara yang boleh, bahkan di dalam syariat ada, maka boleh untuk memilih. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memilih yang paling mudah sebagai bentuk rahmat kepada umatnya. Itu salah satu contoh sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, khadamtuhu sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya membantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani beliau 10 tahun. Tentu perjalanan 10 tahun bukan
perjalanan yang singkat sebagai seorang pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fawallahi ma qala li uffin qat." Beliau tidak pernah mengatakan mengatakan atau mengatakan sesuatu yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Itu selama 10 tahun perjalanan. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza. Beliau tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau melakukan itu? Selama 10 tahun tidak pernah melakukan itu. Wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kadza. Dan juga beliau tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang aku tidak lakukan, beliau tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak melakukan itu. Itu bayangkan bagaimana sifat karakter yang sangat mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terhadap pelayan sekalipun tidak pernah melakukan atau mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena sallallahu alaihi wasallam, ini dalam perkara yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajmalan nas wa asyja'an nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling indah, ya, paling enak untuk dipandang. Wa asyja'an nas, orang yang paling berani, orang yang paling semangat di dalam melakukan amalan-amalan apapun yang beliau kerjakan, beliau sangat semangat melakukan itu. Wa qala radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wa la mutafahishan wa annahu kana yaqulu khiyarukum ahsanukum akhlaq. Beliau itu adalah orang yang tidak pernah melakukan keburukan dan tidak pernah menyuruh kepada keburukan. Dan beliau selalu mengatakan bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini adalah kita dapatkan semua sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sirahnya, dalam buku-buku hadis perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal udara'i fi hidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pemalu, lebih pemalu daripada seorang gadis. Beliau jika tidak suka terhadap sesuatu itu nampak dari wajahnya. Jadi terlihat dari wajahnya. Itu menunjukkan akan bagaimana beliau sangat pemalu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu orang-orang yang menta'ammuli, mentadabburi, merenungi perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menambah kecintaan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan tanda iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga mempelajari sirah Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan yang lainnya, itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menambah kecintaan, menambah keimanan, dan akan melahirkan amalan yang saleh, amalan yang baik dengan mengikuti apa yang telah kita ketahui dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala, Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa min turuq mujibatil iman wa asbabihi ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jalan yang bisa mendatangkan keimanan dan menjadi sebab kita dapatkan dan kita bertambah keimanan kita adalah dengan mengetahui akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'rifatu ma huwa alaihi minal akhlaqil aliyah. Dengan kita mengetahui akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung, wa awsafihil kamilah, dan sifat-sifatnya yang sangat sempurna, fa inna man 'arafahu haqqal ma'rifah lam yartab fi sidqihi wa sidqi ma jaa'a bihi minal kitab was sunnah. Barang siapa yang tahu akan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengetahuan yang sempurna, pengetahuan yang menyeluruh, maka dia tidak akan pernah ragu untuk membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dinil haq. Kita tidak akan pernah ragu terhadap kebenaran agama yang baik, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kama qala Ta'ala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak tahu terhadap rasul-rasul yang diutus kepada mereka? Apakah mereka tidak tahu perjalanan hidup rasul-rasul yang diutus kepada mereka? Fahum lahu munkirun, sehingga mereka kemudian ingkar. Jadi banyak orang yang kemudian menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menghina fisik dan seterusnya, ya, membuat fitnah-fitnah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya itu terjadi karena mereka tidak tahu, tidak ngerti terhadap sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya mereka tahu akan bagaimana perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak mereka, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya dan kepada orang-orang di luar Islam, mereka tidak akan membuat fitnah-fitnah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisah yang masyhur, ya, masyhur di kalangan penuntut ilmu, bukan hanya penuntut ilmu, ya, orang umum juga mungkin banyak yang tahu salah satu kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat, atau salah satu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia sehingga membuat seorang Yahudi itu masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di Madinah, di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang beragama Yahudi dan buta. Orang buta ini, orang Yahudi yang buta ini, itu senantiasa ketika dia memiliki kesempatan untuk berbicara kepada orang lain, ada orang yang mendekat ke dia, yang selalu dia sampaikan adalah jangan ikuti Nabi, jangan ikuti Muhammad. Ya, tentu saja tidak mengakui Nabi. Jangan ikuti Muhammad karena dia adalah pendusta, pembohong, dan segala macam celaan-celaan. Itu selalu dia sampaikan. Siapapun yang dekat dengannya, pasti dia menyampaikan seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya membalas.
dengan celaan-celaan yang sama ataupun lebih dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak membalas celaan-celaan itu. Bahkan tiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada orang buta itu, kediaman orang buta itu, membawakan bukan untuk menghardik, ya, tapi membawakan makanan. Di mana orang Yahudi buta itu, dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah orang-orang yang senantiasa dia hina tiap hari. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian tiba saatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau belum pernah melakukan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada satu sunnah pun yang beliau lakukan dan engkau belum melakukannya. Semua apa yang pernah dilakukan, Anda juga sudah pernah melakukan. Kecuali satu, yaitu setiap hari beliau datang ke dekat pasar di kota Madinah untuk memberikan makan kepada orang Yahudi buta tersebut. Sehingga sampailah Abu Bakar kemudian ingin untuk bertemu dengan orang buta itu dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sampai ke tempat orang buta itu, lalu kemudian memberikan makanan. Ya. Ketika diberikan makanan, bukannya orang Yahudi ini memuji, bukannya berterima kasih, justru kemudian marah dan menghardik. Ya. Siapa Anda? Ini ya, yang membawa makanan. Katanya, saya yang tiap hari datang ke sini. Katanya, bukan, tidak seperti itu. Ya. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan makanan bukan hanya sekedar langsung memberikan, tapi beliau senantiasa melunakkan makanan itu agar lebih mudah dicerna oleh orang buta tersebut. Sehingga orang buta itu mengatakan, biasanya kalau yang biasa datang tiap hari, saya tidak perlu susah-susah untuk mengunyah makanan karena beliau melunakkan terlebih dahulu, kemudian memberikan kepada saya. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ya benar bahwa yang datang tiap hari bukanlah saya. Saya adalah sahabatnya karena yang datang tiap hari itu telah meninggal, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kagetnya orang Yahudi tersebut karena ternyata yang tiap hari dia hina, tiap hari dia kata-katai dengan kata-kata yang tidak pantas, justru itulah orang yang tiap hari datang untuk memberikan dia makanan, sehingga saat itu pun orang Yahudi itu bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Itu adalah salah satu di antara contoh bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya bukan hanya menambah keimanan, bahkan memasukkan orang yang belum beriman ke dalam lingkup orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman yang ada di dalam hatinya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Muslimin yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, yakni mengenai sebab-sebab bertambah atau berkurangnya keimanan, yakni mengenai memahami, merenungi perjalanan atau sirah
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami buka untuk pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung menyampaikan atau bisa melalui chat yang telah tersedia. Masih ada waktu. Silakan bagi para peserta yang sudah menyimak materi yang telah disampaikan untuk memberikan pertanyaannya. Di chatting sudah ada pertanyaan, Ustaz, dari Muslimah Wahdah Bandung. Beliau menanyakan terkait hadis sebaik-baik generasi, yang betul khairul qurun atau khairun nas, Ustaz? Yang pernah kami dengar khairun nas qarni dan seterusnya. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Ya, terkait dengan hadis khairul qurun atau khairun nas, dua-duanya ada ya. Cuman nggak ingat perawinya. Yang jelasnya dua-duanya baik itu khairul qurun qarni atau khairun nasi qarni itu dua-duanya dipakai dalam riwayat. Allahu a'lam. Ustaz. Kemudian juga masih dari orang yang sama, untuk dalil yang tadi disebutkan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni dan seterusnya, itu Quran surat apa dan ayat berapa, Ustaz? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu ada di surah Ali Imran kalau tidak salah ya. Ntar saya cek dulu. Jangan sampai salah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Surah Ali Imran. Ya betul. Surah Ali Imran ayat 31. Baik, syukran, Ustaz. Ya. Baik, selanjutnya barangkali dari rekan-rekan peserta yang akan bertanya, silahkan. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Kalau nggak ada ya cukup. Kalau tidak ada, oke, Ustaz. Barangkali ada tambahan atau simpulan singkat saja, Ustaz. Tafadhol. Baik, ya. Secara singkat, kami mengingatkan kepada diri kami dan kepada kita semua untuk mari kita bersemangat ya untuk menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari perkataan-perkataan beliau, mempelajari perbuatan-perbuatan yang diriwayatkan dari beliau, termasuk sifat-sifat yang dilihat oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan kepada kita. Karena itu yang akan membuat kita semakin cinta, semakin senang, dan semakin
bertambah keimanan kita, bertambah pembenaran kita terhadap apa yang dibawa oleh beliau, dan tentu saja akan menambah semangat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itulah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwafillah rahimakumullah, kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya, dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah bergabung. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali di kajian yang sama, di pembahasan yang sama. Dan jangan lupa pada hari Sabtu nanti insya Allah akan ada kajian spesial, yakni kajian mengenai bedah buku 100 ulama Nusantara, yang nanti akan dibawakan oleh ustadz-ustadz kita yang sangat luar biasa, yakni Ustadz Maulana Laeda LC.MA. Beliau adalah kandidat doktor ilmu hadis Universitas Islam Madinah dan penulis buku fenomenal ini, 100 Ulama Nusantara di Tanah Suci. Kemudian juga ada Ustadz Ridwan Hamidi LC.MA MPI. Beliau adalah Sekjen DPP Wahdah Islamiyah dan sebagai Ketua MIUMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Insyaallah kajian ini akan dilaksanakan pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Zoom, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim dari IT Wahdah Islamiyah. Akhir kata, saya Kinan Kamaludin, beserta kru yang bertugas, mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.